يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya kita berikan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selain Dia. Tidak ada Rabbul Alamin kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita dengan sedemikian rupa, dengan pengaturan yang sangat teliti, sangat sempurna dan penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, memberikan nikmat dunia kepada semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah hanya menyayangi hambanya yang beriman, bertakwa, yang tunduk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi mereka-mereka yang selalu tunduk dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wahai kaum muslimin sebagai manusia yang mengetahui hakikat kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah. Maka dalam urusan dunia kita bisa selalu berniat untuk Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibadah. Apalagi dalam urusan ibadah itu sendiri, yang sudah mestinya kita mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pada sore hari ini, petang Rabu 17 September 2025, 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kembali kita bersama bait-bait syair Al-Mandhumah Al-Mimiyah yang dikarang oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, masih menyambung nubzah fi wasayah talibil ilmi. Beliau masih mengajak kepada kita semua, para penuntut ilmu, untuk menjadikan nasihat ini adalah untuk para penuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya dan memberikan keberkahan hidupnya. Kita akan membacakan bait syair pada pertemuan sore hari ini yang ke-83. Qala an-nadhim rahimahullahu taala, wa atbi'il ilma bil a'mali wad'u ila sabili rabbika bitibyani wal hikami. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala mengatakan, maka ikutilah ilmu yang telah kamu pelajari dengan mengamalkannya. Dan ajaklah manusia kepada jalan Allah, Shiratal Mustaqim, bitibyani wal hikami, dengan
penjelasan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga dengan penuh dengan hikmah. Berdakwah ila sabili rabbik bitibyani wal hikmah. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala berkaitan dengan bait syair ke-83 ini. Beliau mengatakan wa atbi'il ilma bil a'mal. Di sini Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala menggunakan fi'il amar, kata perintah. Yang kita mengetahui bahwa perintah itu adalah sesuatu anjuran untuk melakukannya. Di dalam syariat Islam, di dalam ahkamul at-taklifiyah, kita mengetahui bahwa perintah terdiri dari dua hukum. Hukum yang wajib dan hukum yang sunat. Begitulah para ulama juga menggunakan kata-kata mereka dengan menggunakan fi'il amar, kata perintah, untuk diamalkan, untuk supaya diperhatikan. Dan termasuk di sini perintah adalah perintah yang wajib. Apa perintah di sini? Beliau mengatakan wa atbi'il ilma, dan ikutilah olehmu ilmu bil a'mali, dengan mengamalkannya. Berarti dia langsung menyambung, berentetan, berurutan. Setelah perintah wajib menuntut ilmu, maka setelahnya adalah perintah wajib untuk mengamalkan ilmu. Ai alaika bil inayati bil amal. Wajib bagimu wahai saudaraku muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki perhatian dengan amal atau memberikan perhatian kepada amalan dari ilmu tersebut. Wa maqsudul ilmi al-amalu, sebagaimana ungkapan para ulama salaf terdahulu bahwa maksud daripada seorang itu menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Bukan hanya memperbanyak riwayat. Ya, misalnya menghafal hadis saja, menghafal Al-Quran saja. Atau misalnya orang yang duduk di bangku sekolah ataupun bahkan di halaqah ilmu hanya mengejar nilai yang tinggi, mengejar titel, ya, bukan tujuannya untuk diamalkan. Maka ini bukanlah maksud ilmu. Wa hadza babun 'azimun wa muhimun lil ghayah. Beliau mengatakan ini adalah merupakan bab perkara bahasan yang sangat besar. Dan perkara yang termasuk yang paling penting untuk diperhatikan. Di antaranya beliau menukil perkataan sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf terdahulu. Berkata Aliun radhiyallahu anhu, maksudnya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang keempat, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang Nabi SAW memerintahkan kita, apalagi terjadi perselisihan, terjadi pertentangan atau terjadi permasalahan di antara sesama kaum muslimin. Jalan keluarnya adalah wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah memberikan rekomendasi agar kita
berada di dalam petunjuk, berada di jalan yang lurus. Di antaranya membaca, mendengar nasihat-nasihat yang agung dan berharga dari 4 khalifah ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini ada di dalam kitab Imam Ibnu Asakir yang judul kitabnya adalah Dhammu man lam ya'mal bi'amalih, celaan siapa yang tidak beramal dengan ilmunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu ketika dituntut, ketika dipelajari, dia memanggil-manggil supaya diamalkan. Fa in ajabahu, apabila seorang itu menjawab panggilan ilmu tersebut untuk diamalkan, maka dia akan mengamalkannya. Maka dia mendapatkan kebaikan. Maka dia telah mendapatkan maksud daripada ilmu tersebut. Wa illa, kalau tidak dia jawab panggilan ilmu, yaitu tidak dia amalkan, irtahala, maka ilmu itu akan pergi. Makanya banyak ungkapan para ulama, semakin kita mengamalkan ilmu, maka semakin lengket ilmu yang kita pelajari tersebut. Semakin menempel di dalam otak, akal, dan hati kita. Nukilan yang lain di dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amalah. Iqtida'ul Ilmi Al-Amalah. Lebih kurang sama, maksudnya adalah mengikuti ilmu dengan mengamalkannya. Mengikuti ilmu dengan mengamalkannya. Ilmu iqtida' juga dikatakan keperluan, memerlukan, al-luzum, yang selalu bersama dengannya, tidak bisa dipisahkan. Mengikuti ilmu dengan amal. Kitab ini yang dikarang oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Lil Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mu'allafun azimun. Beliau memiliki salah satu karangan yang sangat agung. Fi hadzal bab, di dalam bahasan kita ini, samahu, beliau telah memberikan nama kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kan kalau kita memiliki buku ini tidak terlalu tebal, tetapi isinya luar biasa. Keluar dari ilmu, otak, dan hati dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aurada fihi nususan katsiratan minas sunnah. Beliau di dalam kitab ini membawakan nas-nas yang sangat banyak, dalil-dalil yang banyak dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Bahkan juga wa atharan anis salafi. Juga perkataan-perkataan riwayat dari ulama salaf atau dari para salafus saleh. Yang terdepan adalah tentunya sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian at-tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang beliau mengetahui, belajar dengan mereka, para ulama. Kalau Anda membaca kitab ini, bahkan ada terjemahannya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan benar perkataan beliau, jadirun bi talibil ilmi ayyakifa alaihi, sangat diperlukan bagi setiap penuntut ilmu untuk berhenti di setiap perkataan yang ada, di setiap perkataan dari hadis Nabi, dari ulama-ulama salaf atau dari salafus saleh terdahulu, dan mesti kita memahaminya dengan baik.
Di antaranya qala rahimahullahu fi kitabih Iqtida'ul ilmi al-amala, berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya tadi, beliau mengatakan inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyati fi talabih wa ijtihadin nafsi 'ala al-'amali bi mujibih fa innal ilma syajaratun wal 'amala samaratun wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Nasihat yang luar biasa dari ulama-ulama salaf terdahulu, yang perlu kita membaca kitab-kitab para ulama salaf terdahulu, penuh dengan ilmu dan hikmah. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, sesungguhnya saya memberikan wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu. Makanya Imam Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala membawakan bait syair yang ke-83 ini sebagaimana telah kita sebutkan termasuk nasihat wasiat untuk para penuntut ilmu. Apa? Bi ikhlasin niyah fi talabi. Yang pertama, kalau kita berikan nomor, yang pertama adalah ikhlas niat, ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu agama tersebut. Dan sudah kita sampaikan penjelasan dari pembahasan sebelumnya, bahkan banyak kita mendengar di majelis-majelis ilmu, ya, wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, dan berbahayanya apabila kita sudah tidak ikhlas. Karena tujuan mencari dunia, tujuan untuk dipuji, untuk sum'ah, ya, tujuannya untuk membodohi orang-orang yang sudah bodoh, tujuannya adalah untuk menyaingi ulama-ulama agar dia juga semakin terkenal. Maka nasihat kepada kita semua para penuntut ilmu, ikhlaskan niat kita dalam mencarinya. Sebelum kita berangkat menuntut ilmu, niat kita harus diluruskan. Ketika kita sedang hadir di halaqah ilmu, mengambil faedah, mendengar dengan baik, kembali diniatkan ikhlas karena Allah. Setelah kita pun selesai keluar dari majelis yang kita menuntut ilmu, di situ juga harus diperbaiki kembali apa tujuannya kita tadi telah menuntut ilmu. Ikhlasun niyah. Kalau tidak sia-sia semua amalan kita. Duit kita yang sudah habis, banyak mengeluarkan duit, bahkan sampai bisa jadi ada orang yang habis duitnya karena ingin menuntut ilmu. Ya. Baik dari halaqah, apalagi dia mungkin pergi jauh ke negeri-negeri yang jauh daripada negeri tempat kelahirannya. Dia mesti memiliki bekal yang banyak, ya, untuk transportasi, untuk makannya sampai di sana. Kadang-kadang nyewa lagi rumah, ya, kos-kosan kalau orang, ya, yang belajar misalnya di fakultas, di kuliah atau di halaqah sampai di sana, ya, atau di belajar di tempat-tempat yang formal. Maka perhatikan ikhlas niat kita dalam menuntut ilmu. Termasuk dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hukum asalnya kita menuntut ilmu tidak boleh mencari ijazah. Tapi ijazah itu diniatkan untuk sebagai wasilah untuk kita bisa menyampaikan ilmu. Karena di zaman sekarang orang nggak percaya kalau tidak sarjana. Tidak ada masalah, niatkan mendapatkannya untuk menyebarkan ilmu dan orang lebih percaya. Ikhlas niat itu sangat perlu. Kemudian juga bahasan kita berkaitan dengan judul kita ini, yaitu poin yang kedua, wasiat untuk para penuntut ilmu, wa ijhadi nafsi, ya, alal amali bimujibihi, dan paksakan dirimu, kalahkan hawa nafsumu agar kamu terus dan tidak pernah berhenti mengamalkan ilmu yang telah diwajibkan kepadamu. Kata-kata ijhad adalah menunjukkan, mengeluarkan kemampuan kita dan melawan hawa nafsu kita. Nah, banyak faktor orang yang sudah mendapatkan ilmu maka dia tidak mau mengamalkannya karena ada faktor syahwatnya. Ya,
mungkin kekhawatirannya ketika dia mengamalkannya orang tidak mau lagi berteman dengannya. Ya, karena mungkin sudah berbeda dari yang diamalkan, apalagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kebiasaan-kebiasaan orang banyak yang itu salah. Ketika dia menuntut ilmu dan ilmunya benar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus berusaha untuk mengalahkan jiwanya ketika jiwanya mengatakan jangan mengamalkannya. Karena kamu nanti akan mendapatkan begini-begini tidak baik. Maka itu harus dilawan. Ya. Memang di awalnya, sebagaimana kita juga mendapatkan dalam kehidupan dunia kita sehari-hari sesuatu, kalau dilakukan apalagi pertama sekali itu agak berat. Tapi harus dilatih, ya. Maka dikatakan istilah bitariqir riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Dilatih dan dilatih tersebut terus dan akhirnya terbiasa. Dan beliau melanjutkan nasihatnya, karena ilmu diibaratkan seperti pohon. Fa innal ilma syajaratun. Semua kita bisa membayangkan bagaimana sebatang pohon. Ya, sebatang pohon yang sudah berdiri, kuat, kokoh, daunnya lebat. Tapi tinggal kita pertanyakan, kalau seandainya kita misalnya sengaja memang menanam itu adalah merupakan batang atau akan menghasilkan buah atau buah-buahan yang enak, lezat dan nikmat, maka kita mendapatkan dalam kenyataannya, misalnya orang yang bertani, orang yang berkebun, sudah berusaha dia untuk menanam pohon tersebut atau bahkan dari benihnya sudah besar. Yang intinya adalah semua, bahkan orang yang menanamnya, tujuan akhirnya adalah untuk memetik buahnya. Baik dia rasakan sendiri, dirasakan oleh keluarganya, atau dirasakan oleh orang lain. Begitu juga ilmu. Ilmu itu adalah sebatang pohon, adapun amal itu adalah buahnya, hasilnya. Yang disenangi, yang dinikmati, yang semua suka, disukai oleh yang menanamnya, oleh yang menuntut ilmu tersebut. Ya, dia akan mendapatkan manisnya ilmu. Dengan adanya buah dari ilmu tersebut, yaitu amal. Begitu akan bermanfaat buahnya tersebut untuk keluarganya. Ya, begitu juga untuk masyarakatnya. Begitulah hakikat daripada ilmu, dikiaskan seperti sebuah pohon. Ilmu adalah sebatang pohon dan amal adalah buahnya. Bagaimana kalau seandainya hanya sekedar rindang, batangnya kokoh tapi tidak ada buah? Banyak orang mengatakan gagal dalam menanam pohon tersebut karena tujuannya adalah untuk mendapatkan buah. Walaupun dia lebat, ya, walaupun dia kokoh batangnya, tapi dia tidak memberikan manfaat. Agar bermanfaat, agar berfaedah batang pohon tersebut, ya, maka dia menghasilkan buah. Begitu juga ilmu agar bermanfaat, maka dia menghasilkan amalan. Dilanjutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya ini, beliau mengatakan walaysa yu'addu aliman, dan tidaklah dikatakan seorang itu yang seorang yang berilmu, atau kalau kita di negeri kita memakai lafaz jamak, ya, tidaklah dikatakan dia seorang ulama atau ahli ilmu. Man lam yakun bi ilmihi amilan, barang siapa yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi digolongkan oleh para ulama salaf terdahulu, orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Fala ta'nasu bil amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Wala ta'nasu bil ilmi ma kunta muqassiran fil amali. Walakin ijma' bainahuma wa in qalla nasibuka minhuma.
Ya, kalau kita lihat di sini ya, ya nasu artinya adalah menghibur. Maka di sini adalah dikatakan, maka kamu tidak akan bisa terhibur dengan amal selagi engkau ya mustauhishan minal ilmi, itu engkau jauh daripada ilmu. Tidak akan bisa kamu terhibur dengan ilmu yang kamu miliki apabila kamu tidak mengamalkannya. Dua ungkapan ini mengajarkan kita, pertama sekali, hendaklah kalau Anda ingin beramal, maka wajib menuntut ilmu. Karena ilmu tanpa amal sesat, dhalin. Begitu juga kalau ketika kamu berilmu, maka janganlah kamu orang yang malas mengamalkan ilmu. Dan itu sebenarnya hakikatnya ada di dalam surat Al-Fatihah yang kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berilmu dan beramal. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Adapun kelompok yang menyimpang ada keluar dari dua jalan tersebut. Al-maghdubi 'alaihim, dikatakan orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dhalin walad dhalin adalah orang yang semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Dan diakhiri dengan nasihat, walakin ijma' bainahuma, akan tetapi kumpulkanlah kedua-duanya. Wa in qalla nasibuka minhuma, walaupun kamu hanya sedikit mendapatkan dari keduanya. Terus menuntut ilmu, ya, walaupun sedikit ilmumu dan diamalkan. Walaupun misalnya kita ingin mengamalkannya, ya, tetap kita mengamalkannya walaupun ilmu kita sedikit. Dan begitu seterusnya. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dua perkara ini. Wa ma syai'un adhafu min 'alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi wa jahili akhdhin nasi bi jahlihi li nadharihim ila ibadatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih lemah dari seorang yang berilmu. Perhatikan, ini dikatakan orang yang berilmu. Dia dalam keadaan posisi yang sangat lemah. Ketika manusia meninggalkan ilmunya karena rusak jalan yang dia tempuh. Wajahilin, dan begitu juga adanya orang yang bodoh mengambil manusia dari manusia, ya, mengikutinya karena kebodohannya, dan dia terpengaruh karena melihat, ya, bagaimana ibadah orang yang berilmu. Maksudnya apa? Banyak, sudah pasti kita mendapatkan orang yang alim, ulama, atau dikatakan orang pemuka agama itu menjadi panutan di tengah masyarakat. Maka begitu banyak orang yang meninggalkan orang yang alim karena buruknya jalannya, rusaknya jalannya. Maksud apa? Dia tidak mengamalkannya. Begitu banyak orang yang meninggalkan para ulama, bahkan kalau dikatakan para ustadz atau orang yang mengajarkan agama. Dulu awal-awalnya baru datang, baru mengajar, Masya Allah banyaknya yang ikut. Tapi sedikit demi sedikit meninggalkannya karena banyak manusia melihatnya bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya dia ditinggalkan oleh manusia. Begitu juga banyaknya juga orang yang bodoh
Akhadhan nas bijahlihi. Banyak orang yang mengikuti dia karena kebodohan orang ini. Ya, yang dianggap dia adalah orang yang berilmu, tetapi dia tidak berilmu, hanya melihat mungkin dia adalah orang ahli ibadah yang rajin ibadah. Akhirnya banyak orang yang mengikutinya. Maksud dari penjelasan ini, ada dua manusia yang perlu kita perhatikan, yang jangan kita mengikuti mereka. Yang pertama adalah seorang yang alim, tidak mengamalkan ilmu, yang jalannya sudah rusak dari jalan yang benar, sudah menyimpang dari jalan benar sehingga ditinggalkan oleh manusia. Ada yang kedua, ada orang-orang awam, manusia-manusia yang banyak bodoh di dunia ini, yang dia mengikuti seseorang tersebut yang dianggapnya alim, dianggapnya berilmu, padahal dia tidak berilmu, tetapi karena mungkin gayanya gaya orang berilmu, dan bahkan juga masuk dalam pembahasan kita ini, bahkan dia tidak mengamalkan ilmunya, tetapi karena dia sudah diagungkan, sudah diidolakan oleh orang banyak, sudah menjadi panutan, sehingga orang melihat ibadahnya. Sehingga banyaklah orang-orang yang mengambil cara ibadah yang salah dari seorang yang dikatakan berilmu tadi. Jadi perlu kita hati-hati wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut dari penjelasan Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang mengatakan wal qalilu min hadza ma'al qalili min hadza anja fil aqibah. Orang yang sedikit dari sisi ini ilmu dan orang yang sedikit dari sisi ini mengamalkannya, ya, yang dia lebih selamat dalam di akhir daripada kehidupannya. Idza tafaddalallahu birrahmah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada orang tersebut dengan rahmat-Nya. Orang tersebut berada dalam keburukan, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa menyelamatkan orang tersebut dengan karunia dan rahmat-Nya. Wa tammama ala 'abdihi an-ni'mata. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi seorang hamba itu nikmat kepada hamba tersebut. Maksudnya adalah ada orang yang dia walaupun nampak sedikit ilmunya tapi dia mengamalkannya. Begitu juga nampak orang mungkin dia baru menuntut ilmu tapi dia tetap mengamalkannya walaupun dilihat sedikit. Orang ini akibat dari hidupnya adalah dikatakan lebih selamat apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, memberikan karunia kepadanya dan menyempurnakan bagi hamba tersebut nikmatnya. Wa fa'amal mudafa'atu wal ihmal. Adapun orang-orang yang menolak ilmu, adapun orang-orang yang lalai mengamalkan ilmu. Ya, adapun orang-orang yang hubbul huwaini wal istirsal. Ya, yang selalu mencintai dunia ini, ya, yang selalu menunda-nunda amalan, wa itharul khafdi wad da'ati, dan dia lebih mendahulukan hal-hal yang rendah, ya, hal-hal yang tidak baik, wal mailu ma'ar rahati was sa'ati, dan ada kecondongan selalu untuk suka bersenang-senang, berlapang-lapang, suka istirahat, ya, maksudnya apa? Tidak mau mengamalkannya. Ada saja terasa malas, ada aja terasa mengganjal kalau mengamalkan ilmu. Tidak lepas daripada keinginan jiwanya, hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan, meninggalkan amalan, dan juga ada pengaruh dari godaan iblis syaitan agar seorang itu meninggalkan mengamalkan ilmunya. Sehingga dia memilih untuk santai-santai, untuk apalagi dia menganggap bahwa berilmu, apalagi mengamalkan ilmu itu adalah sesuatu yang mengekang jiwanya, mengekang dirinya. Seperti dia di penjara. Bahkan subhanallah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita. Memang kita di dunia ini adalah seorang mukmin yang dikatakan, ya, ad-dunya sijnul mukmin. Rasulullah SAW yang bersabda bahwa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang mukmin. Apa maksudnya? Kita nggak bisa berbuat bebas. Tidak seperti orang-orang yang berbuat
maksiat, yang melampiaskan hawa nafsunya, yang apapun dia mau dia tidak ada yang mengaturnya, ya, dan dia mengatur dirinya sendiri, terserah dia, ya, akhirnya dia betul-betul seperti orang yang bebas tanpa ada beban, tanpa ada yang mengaturnya. Adapun orang mukmin di dunia ini dia diatur oleh Allah. Karena memang dunia ini ada tempat ujian. Allah ingin menguji kita apakah kita beramal atau tidak. Kita membaca di awal surat Al-Mulk. Ya, juga di dalam surat Al-Kahfi mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menguji setiap kita mana yang terbaik amalannya. Maksudnya mana yang ikhlas dalam beribadah dan mana yang mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam melakukan ibadah tersebut. Bukan dibiarkan begitu saja. Ya, terasa terkekang, tetapi kita mesti melapangkan dada kita, merasakan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang nikmat. Maka sebenarnya kalau seseorang itu sudah merasakan manisnya iman, maka ibadah itu menjadi nikmat, menjadi ketenangan. Dan kita mengetahui ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, termasuk dengan mengamalkan ilmu, hati itu akan menjadi tenang. Tetapi orang lebih memilih condong kepada bersantai-santai, rehat, ya, pergi sana pergi sini, ya, senang sana senang sini, enggak mau beribadah, ya, enggak mau mengamalkan ilmu. Fa inna khawatim hadhil khisal zamimatun, maka sesungguhnya akhir daripada sifat-sifat orang seperti ini, dia akan menjadi orang yang tercela. Wa qubaha karihatun wa khimah, dan akibat dari hidupnya dia akan mendapatkan keburukan, ya, kebinasaan. Wal iyadu billah. Wal amalu yuradu wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najati. Bagaimana yang selalu diungkapkan oleh para ulama, ilmu dan amal tersebut, ya, pertama sekali adalah ilmu dimaksudkan untuk diamalkan, sebagaimana, ya, amal dilakukan maksudnya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari keburukan, dari malapetaka, dari kebinasaan, dari berbagai macam musibah malapetaka di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat. Wa idza kana al-'amalu qasiran 'anil ilmi, apabila amal itu, ya, hilang daripada ilmu yang telah dia dapatkan, kanal ilmu kallan 'alal 'alim, maka ilmu itu akan menjadi bumerang, akan menjadi malapetaka bagi seorang yang berilmu tersebut. Wa na'udzubillah min ilmin 'ada kallan wa aurasa dhullan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang dia akhirnya akan mendatangkan malapetaka, musibah dan keburukan karena tidak diamalkan tadi. Wa aurasa dzullan, dan mewarisi, ya, kehinaan. Bukan, bahkan orang itu yang berilmu dia semakin dimuliakan oleh Allah. Tentunya orang yang mengamalkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sara fi raqabati sahibihi ghillan, dan ilmu itu tersebut juga tidak diamalkan, dia akan berada di pundak, atau di pundak orang yang berilmu tersebut, ya, seperti beban yang berat, ya, terkekang dia dengan ikatan yang keras, yang berat. Wa hal jami'u kutubil ilmi illa ka jami'il fiddati wadh dhahabi? Pertanyaannya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, untuk kita renungkan bersama, apakah orang yang mengumpulkan buku-buku ilmu atau orang yang berilmu dan terus dia menuntut ilmu, ya, apakah sama dengan orang yang mengumpulkan perak dan emas, ya, harta dunia yang berharga? Wahal manhumu biha illa kal harisil jasha'i 'alaiha, ya. Dan juga disebutkan di sini, apakah, ya, orang yang berilmu itu tersebut
seperti juga orang yang menjaga sesuatu. Ya, orang yang menjaga sesuatu yang di sini disebutkan adalah ya, menjaga sesuatu yang dia ya masih diibaratkan seperti orang berilmu dengan orang yang mengumpulkan ilmu dengan orang yang mengumpulkan harta emas dan perak. Ya. Apakah dia seperti orang yang disebutkan ya, orang yang mengumpulkan ilmu, apakah dia seperti orang yang mengumpulkan harta tersebut yang dia tamak rakus terhadap emas dan perak yang dia kumpulkan? Maksudnya apa? Dia tidak mau mengeluarkannya, dia tidak mau berkurang. Apakah seperti itu juga kalau seorang mengumpulkan ilmu? Wa halil mughramu bihubbiha illa kakanizihima. Ya, apakah juga orang yang jatuh di dalam kecintaan kepada ilmu tersebut, apakah seperti orang yang mengumpulkan ya, yang cinta kepada kedua harta tersebut? Wa kama la tanfa'ul amwal illa biinfaqiha. Maka kalau dicontohkan seperti tadi, seperti emas dan perak, walaupun banyak dimiliki oleh seseorang, ini ada harta yang sangat berharga sampai di zaman kita sekarang akan menjadi patokan dari harga mata uang yang ada di dunia ini. Harga emas dan perak. Nah, dikatakan komoditi ya, untuk menentukan turun naiknya harga mata uang dan juga perekonomian. Maka harta tidak akan bermanfaat, kata beliau, termasuk harta emas dan perak tersebut, apabila disimpan, ya, apabila hanya dipendam. Kalau ingin bermanfaat, kata beliau, illa biinfaqiha, kecuali kalau diinfakkan, disedekahkan, ya, diinfakkan di jalan Allah, diinfakkan untuk kebaikan, diinfakkan untuk kaum Islam dan kaum muslimin, diinfakkan untuk nafkah anak dan istrinya, diinfakkan untuk menolong orang-orang yang lemah dan seterusnya, maka pasti harta itu bermanfaat. Yang di awalnya kalau sekedar hanya simpanan, orang memiliki banyak emas dan perak bahkan menjadi kebanggaan dia orang terkaya, sungguh harta tersebut tidak bermanfaat baginya ketika tidak dia berikan, maksudnya dikeluarkan. Begitu juga beliau mengatakan wa kadzalika la tanfa'ul ulum. Bagaimana dengan ilmu? Bisa dikiaskan? Bisa. Bisa saja dikiaskan dengan harta tersebut. Dia analogikan, maka juga ilmu yang dimiliki tidak akan bermanfaat illa kecuali liman amila biha, yang hanya bermanfaat ilmu tersebut bagi orang yang mengamalkannya. Begitu juga ilmu tersebut akan bermanfaat wara'a wajibatiha, dia selalu semangat dan memperhatikan ya kewajiban-kewajiban ilmu tersebut yang dia ingin amalkan. Ya, maka ini nasihat yang agung dari para ulama salaf terdahulu kepada kita wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan penjelasan juga ya. Sepertinya ini masih menyambung, jadi Syekh Abdul Razak hafizallahu taala masih menjelaskan tulisan yang cukup panjang dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida' Al-Ilmi Al-Amal. Yaqulu, kan di sini dikatakan, dia berkata, maksud Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan ma fa'idatu dzahabi wal fiddah idza kana yaqnizul insanu wa la yastafidu minhu wa la yunfiquhu. Apa faedah emas dan perak, barang yang sangat berharga tersebut ya, harta yang sangat mahal tersebut yang dinilai oleh semua orang. Kalau orang sudah punya emas dan perak, maka dia adalah orang yang kaya, orang yang memiliki dunia. Apa faedahnya hanya dimiliki
dipegang, disimpan. Ya, ketika seseorang itu dia memiliki emas dan perak tersebut, tetapi dia tidak bisa mengambil faedah darinya, apa gunanya? Itu benda keras. Walaupun misalnya dia lapar, bisa dia makan, bisa dia gigit, dia telan, nggak bisa mati. Karena ini bukan makanan. Ya, begitu ya, tidak akan berfaedah kalau tidak diinfakkan. Apalagi dari sisi agama. Ya, apalagi kita mengetahui bahwa ada zakat emas dan perak. Begitu juga ilmu, wahai kaum muslimin, analogikan kembali, kita kiaskan bahwa ilmu ma faidatuhu. Apa juga faedah daripada ilmu? Idza kana yajma'uhul insan, apabila manusia hanya mengumpulkan ilmu, dan semakin banyak, bahkan kita mungkin mendapatkan ya sarjana S1, S2, S3, bahkan mungkin dia terus mengumpulkan ilmu, bahkan dia profesor, bahkan dia mengerti ya berbagai macam bidang ilmu dengan pengetahuannya yang luas. Apa faedahnya? Wala ya'malu bihi, ketika dia tidak mengamalkannya, wala yabduluhu, dan ketika juga tidak menyebarkan ilmu tersebut. Jadi dikatakan di sini supaya ilmu berfaedah, diamalkan dan disampaikan. Masih perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Shiratal Mustaqim, beliau kembali melanjutkan, qala kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman 'amila biha. Demikianlah tidak akan bermanfaat ilmu kecuali bagi siapa yang mengamalkan ilmu tersebut baru bermanfaat. Wara'a wajibatiha, dan memperhatikan kewajiban-kewajiban ilmu tersebut. Falyandurim ru'un li nafsi, maka lihatlah seseorang kepada dirinya. Walyaghtanim waqtahu, maka hendaklah dia memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan kepadanya. Fa inna thawa'a qalilun warahila qaribun. Ya. والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم وناقض بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Intaha kalamuhu, perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, yang kita perhatikan di sini adalah nasihat beliau yang luar biasa di akhir penjelasan beliau ya dari kitabnya ini yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan ya, wa inna thawa'a qalilun, karena tinggal di suatu tempat itu ya tidaklah kita lama, apalagi di dunia ini. Warahila qaribun, dan beliau mengingatkan bahwa kita akan berangkat dari tempat tinggal kita, maksudnya dunia ini, yaitu kematian, qaribun, dekat. Wa tariqa makhufun, adapun jalan setelah kematian dan bahkan jalan menuju akhirat dan berada di padang mahsyar adalah menakutkan. Wal ightirara ghalibun, adapun orang-orang yang tertipu banyak sekali. Wal khatara azimun, adapun orang yang sudah berada di dalam bahaya, itu adalah sangat bahaya sekali. Orang yang berada di dalam bahaya, yang tidak berilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Wan naqidha basirun, adapun orang-orang yang mengintainya sangat teliti. Syaitan terus mengintai orang tersebut untuk menyesatkannya. Wallahu ta'ala bil mirsal, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki ya kekuatan, yang memiliki, kalau kita katakan bil mirsal ini peluru yang untuk menghancurkan hal-hal tersebut. Ya, maksudnya apa? Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Wa ilahil marji' wal ma'ad, hanya kepada Allah lah kita kembali. Ya, apalagi kita akan kembali kepada Allah nanti di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan setiap yang kita lakukan di dunia. Dan beliau di akhir perkataan ini, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan, yaitu membawakan
firman Allah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya apa? Berilmu dan beramal, semuanya akan dilihat. Apabila seorang itu melakukan suatu amalan kebaikan walaupun hanya sekecil biji zarrah, sekecil benih yang sangat kecil. Ya, kata orang ada biji atom atau apapun namanya, mithqala dzarrah. Ya, khairan yarah, maka insyaallah dia juga akan melihat yang dia lakukan di akhirat. Maksudnya apa? Jangan kita, ya, termasuk nasihat para ulama berkaitan dengan ayat ini, jangan kita menilai itu kan amalan sunat. Ya, amalan sunat ya jangan, nggak perlu diamalkan lah, kan hukumnya kan sunat saja. Jangan. Ya, walaupun amalan itu kecil menurut pandangan Anda, ya sama juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talif. Jangan engkau menganggap suatu kebaikan itu kecil walaupun hanya sekedar senyuman wajah yang berseri dengan saudaramu, dan itu adalah sedekah. Tidak mengeluarkan kekuatan, tidak ada modal, tidak keluar duit, tidak capek, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang kecil itu pun akan dilihat oleh seseorang nanti di akhirat. Apalagi kebaikan yang besar. Apalagi perkara-perkara yang wajib. Ya. Dan ini menganjurkan kita untuk mengamalkan yang kita ketahui dari ilmu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga barang siapa yang melakukan suatu amalan keburukan, ya dia juga akan melihat akibat buruknya nanti di akhirat, wal iyadu billah. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada bait syair yang ke-83 ini cukup panjang. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Insyaallah masih ada penjelasan sambungannya pada pertemuan Rabu yang akan datang, karena waktu kita juga yang terbatas, sudah dekat masuk waktu maghrib, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan waktu kita yang kita berikan untuk menuntut ilmu ini benar-benar diberkahi oleh Allah, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Demikianlah pemirsa Sel TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita menuntut ilmu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.